childlike faith. Iman seperti seorang anak. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini, karena ayat ini mungkin saudara baca, tapi saudara belum pernah merenungkan. Kalau saudara pernah merenungkan, pasti saudara akan bingung. Coba kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Perhatikan, kalau Tuhan Yesus ngomong sesungguhnya, itu enggak main-main. Terus, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak, maka Tuhan Yesus berkata, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Atau kalau saya sederhanakan, kalau kita tidak menjadi seperti seorang anak, maka kita nggak masuk kerajaan sorga. Nah, ini yang akan kita renungkan. Mengapa dan ada apa dengan seorang anak? Dan bagaimana orang sudah tua kok jadi seperti anak-anak? Nah, coba sekarang kita bandingkan ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, itu kalau kita tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi satu prinsip saudara harus pegang ini, bahwa Alkitab akan menerangkan dirinya sendiri. Jadi pasti ada penjelasannya yang kita akan bisa dapatkan dari Alkitab itu sendiri. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa yang sudah lihat di sini? Ada dua arah, bukan? Dikatakan manusia jasmani kita memang semakin merosot. Atau saya pakai kata semakin tua, itu tidak bisa dilawan. Memang sekarang teknologi luar biasa. Orang yang tua pun bisa kelihatan muda. Ditariklah, dibuat kenceng, dibuat wah, tapi nggak bisa. Ya, luar boleh dipoles, onderdilnya nggak bisa dipoles. Jantung yang sudah dipakai puluhan tahun ya tetap begitu. Nggak mungkin, kecuali kita bisa ganti jantung baru. Pembuluh darah, semua. Jadi firman Tuhan berkata, manusia jasmani kita itu semakin hari semakin tua, semakin merosot. Kalau sudah membaca Amsal 31 berkata apa? Kecantikan dan kemolekan adalah sia-sia. Bukannya saya anti ya, bukan. Saya mengagumi orang cantik. Tapi saudara harus tahu, cantikan, kemolekan, semua itu akan lewat. Namun, manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Diperbaharui. Atau saya pakai kata, kalau kita kaitkan dengan tadi, di mana dikatakan manusia jasmani kita makin tua, maka dikatakan manusia batinia kita, manusia rohani kita, makin hari makin muda. Saya memikirkan ini sudah lama, sampai saya mendapat seorang hamba Tuhan mengatakan, baru saya amenkan dan saya tahu apa yang saya pikirkan nggak salah. Dia bilang kehidupan rohani itu sebenarnya makin hari makin muda. Kita ini diubah makin hari makin muda secara rohani. Mungkin saudara usia 40, saya usia sweet tak lebih. Tapi kalau soal rohani mungkin saya lebih muda loh dari saudara. Kalau soal jasmani ya wis kewut, nggak bisa dilawan. Tapi secara rohani saya masih muda. Haleluya. Satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Bukan cuma sekali, tapi manusia baru yang apa? Terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi kita ini luar biasa. Jadi ada dua arah pertumbuhan dalam hidup kita. Secara jasmani kita makin tua memang. Tapi secara rohani orang Kristen itu makin hari makin muda. Percaya atau tidak percaya, itu yang terjadi. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kamu mengenakan manusia baru dan terus menerus dibaharui. Kalau saudara pakai baju baru, hari ini baru, besok sudah bukan baru. Saudara beli mobil baru, hari ini keluar dari showroom memang baru. Harganya mungkin 600 juta, tapi besok sudah tinggal 595 juta. Gak bisa enggak. Nilainya berkurang. Tetapi kalau dalam Tuhan, saudara hari ini baru, misalkan sebuah baju yang baru, hari ini baru, besok makin baru, dan seterusnya. Inilah rahasia daripada kehidupan rohani. Sehingga saya boleh katakan, ada satu kalimat yang ingin saya katakan, yaitu hidup jasmani kita boleh makin tua.
Tetapi hidup kerohanian kita harus makin muda. Kita harus menjadi childlike, tapi bukan childish. Jangan dikacaukan. Childish itu kekanak-kanakan. Kita tetap orang dewasa, tapi secara rohani kita childlike. Kita semakin muda, semakin seperti seorang anak. Mungkin sudah sampai di sini bingung. Nah, disinilah yang saya mau kita sama-sama merenungkan. Apa maksudnya menjadi seorang anak? Apa keistimewaan seorang anak? Mengapa kok Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil ini. Itu dikutip dari minimal 3 Injil, sinoptik, ada semua. Matius, Markus, Lukas. Yohanes memang tidak mengutip, kita sudah pelajari itu. Ya, Yohanes memang punya sisi lain. Kalau gitu apa yang kita bisa simpulkan, kita bisa pelajari dari seorang anak? Nah, coba kita mau sama-sama lihat. Yang pertama, anak kecil itu humble. Iya Pak ya, anak kecil itu rendah hati. Karena dia belum memiliki apa-apa memang. Belum punya kesadaran dia nih seorang anaknya orang kaya kah, seorang anaknya konglomerat kah. Kalau dia sudah mulai sombong itu bukan anak-anak. Anak kecil, apakah dia anaknya konglomerat, anaknya raja. Coba kumpulkan sama teman-temannya. Dia akan merasa, aku nih anaknya raja. Dia bisa berteman dengan semua orang. Karena dia memiliki humble, humility, kerendahan hati. Itu salah satu ciri anak kecil yang saya bisa anggap humble, rendah hati. Dan itu sifatnya Yesus. Yesus kan pernah ngomong begini bukan? Belajarlah kepadaku. I am meek and gentle. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan gentleness adalah salah satu buah Roh Kudus. Kerendahan hati. Roh Kudus menghasilkan kerendahan hati dalam hidup kita. Karena kita nggak punya kerendahan hati memang. Memang dari sononya manusia itu sombong. Karena kita sudah tercemar, disuntik dengan bisanya si ular. Lucifer memberontak. Saya baru beli sebuah buku. Seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum, tapi luar biasa. Dia membahas tentang iblis. Dia bilang bahwa iblis itu ciptaan Tuhan yang mendekati sempurna. Tapi justru itu yang membuat dia sombong. Dia ingin merebut tahta Allah. Dan yang membuat dia dilempar oleh Tuhan. Jadi dosa yang pertama itu adalah dosa dari si iblis, yaitu dosa kesombongan. Makanya Tuhan itu kalau sudah membaca di dalam Alkitab, sudah bisa merasakan bahwa Tuhan itu paling alergi dengan orang sombong. Tuhan itu paling alergi dengan kesombongan. Dia bilang, aku menentang, aku jijik dengan orang sombong. Sombongan adalah awal dari kejatuhan dan seterusnya. Tapi kita bersyukur, kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menghasilkan kerendahan hati. Amin. Membuahkan kerendahan hati. Dan inilah salah satu kelebihan seorang anak. Rendah hati. Anak itu gak ada kesombongan. Yang kedua, anak itu tulus, polos. Pasti saudara amin kan ini. Innocent. Seorang anak itu selalu tulus. Dia tidak mempunyai motivasi. Kalau dia berteman dengan seseorang, dia tidak memikirkan sesuatu, mencari keuntungan, mendapat keuntungan dari orang ini. Dia benar-benar hatinya tulus. Tidak ada motivasi. Tidak menyimpan sesuatu maksud. Kalau orang dewasa, lain lagi. Apalagi di dunia bisnis. Berteman, yang dia pikirkan, saya masih ingat itu perkataan ayah saya. Ya saya maklumi karena ayah saya tadinya bukan orang Kristen. Kemudian dia bertobat. Ya dia kalau bicara ketemu orang tuh yang kita harus pikirkan bagaimana uang di dompetnya bisa masuk dompet kita. Itu ayah saya. Jadi itulah orang dunia, manusia. Punya motivasi. Anak itu tidak punya motivasi. Dia benar-benar tulus. Dan itu sekali lagi Tuhan Yesus berkata itu adalah sifat dari Roh Kudus. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi hatimu tulus seperti merpati. Seperti Roh Kudus. Ular itu iblis. Nah, di sini kita coba selah. Kalau Mazmur bilang selah, kita berhenti sejenak. Coba kita mengoreksi diri kita. Apakah kita semakin hari menjadi anak Tuhan semakin humble. Kita semakin menyadari bahwa hidup ini hanya kasih karunia. Semua hanya kasih karunia. Kita semakin tulus mengasihi Tuhan, tulus mengasihi sesama kita. Kalau kita sudah semakin humble, semakin tulus, maka kita udah benar nih. Tapi kayaknya jangan berpikir begitu ya. Kalau kita merasa gitu kayaknya kita udah mulai sombong ya. Tapi minimal kita bisa melihat diri kita, apakah hati kita tulus, perkataan kita tulus, atau ketaan kita semakin hari semakin belat-belit. Masih ada yang ketiga, seorang anak itu fully believe. Percayanya itu full. Anak itu percaya penuh kepada orang tuanya. Dia tidak pernah meragukan perkataan orang tuanya. Dia tidak pernah berpikir, jangan-jangan aku diakali
kali, jangan-jangan aku diginikan, jangan-jangan aku mau dicelakakan. Enggak. Anak itu fully believe, itu anak. Kebetulan ini saya tampilkan foto cucu saya yang pertama ini, waktu masih kecil. Saya sempat diberkati oleh foto ini, saudara. Bukan karena ini cucu saya, bukan. Tapi saya melihat pandangan Alsen kepada mamanya. Dia memandang mamanya itu seolah-olah hanya ini yang aku percaya. Fully believe. Ini Tuhan yang mau kita itu, hati kita itu begitu pada Tuhan. Rasul Paulus, bagaimana iman Rasul Paulus? Iman seorang anak. Dia omong apa yang Tuhan katakan, itu yang aku percaya. Kalau kita punya iman seperti ini, saudara, aduh, kita benar-benar luar biasa. Fully believe, hanya percaya kepada Yesus. Percaya penuh. Apa yang Tuhan berbuat, suka-sukamu Tuhan. Itu, ya. 4, fully depend on his parents. Seorang anak itu full bergantung kepada orang tuanya. Nah itu diangkat, dia dilempar pun dia tertawa-tertawa. Dia tidak pernah berpikir kalau dilempar pas gak ditampani. Gak ada tuh anak. Kadang-kadang orang tua itu lempar anak atau main putar-putar anak. Anak-anak seneng. Pernah ada seorang anak, ojo, nanti kamu lepaskan aku. Dia sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Orang yang bergantung itu gimana ya? Ya bergantung. Hidupku ini cuma bergantung penuh. Tidak akan merasa aman kalau orang tuanya nggak di sampingnya. Itu seorang anak. Apakah hidup kita semakin hari semakin bergantung kepada Tuhan? Pertanyaan yang harus kita jawab. Ingat bahwa iblis membuat Adam dan Hawa tidak bergantung kepada Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya kamu bisa ngurus dirimu sendiri. Tadinya Adam dan Hawa itu bergantung full kepada Allah. Senang menikmati hubungan dengan Allah. Tapi ketika iblis menawarkan kamu akan jadi seperti Allah. Artinya kamu nggak butuh Allah lagi. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang. Kalau saudara membaca Mazmur pasal 2, di situ kan ada. Dia kan berkata gini, ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Membuang tali-tali mereka daripada kita. Apa maksudnya ini? Ini perkataan orang fasik. Mereka merasa dibelenggu oleh Tuhan. Mereka nggak mau lagi. Mereka merasa kalau bisa ngatur dirinya sendiri itu mereka bebas sungguh-sungguh. Tapi justru itu yang akan mencelakakan. Mari kita sebagai orang percaya semakin hari semakin bergantung. Tuhan, apa yang kau mau? Aku percaya, terserah Tuhan dah. Aku percaya semua yang Tuhan lakukan itu baik. Itu namanya bergantung. Kita percaya penuh apapun yang Tuhan lakukan itu baik, pasti baik. Meskipun kelihatannya mungkin gak baik, tapi saya percaya semua pasti untuk kebaikanku. Fully depend on his parents. Itu anak. Yang kelima, sukacita. Haleluya. Anak itu identik dengan sukacita. Amin. Mana ada anak merengut. Kenapa kamu? Aku memikirkan masa depanku. Apakah aku bisa masuk TK apa enggak? Enggak ada, saudara. Pikirannya cuma sukacita. Senang dia. Itu yang normal ya. Kalau ada anak merengut terus, mungkin ketularan orang tuanya mungkin. Loh ya sungguh nih. Kadang-kadang kita enggak merasa kita mentransfer sesuatu. Roh kita transfer. Kekhawatiran kita transfer. Kemarahan kita transfer kepada anak-anak. Ya anak cilik. Melihat orang tuanya gitu tuh yang gegeran terus. Seharian gegeran, seharian lihat piring terbang. Ya gimana bisa sukacita? Ayo coba dicek anak saudara sukacita benar enggak? Anak itu identik dengan sukacita dan sukacitanya mereka spontan. Kalau mereka sukacita mereka bisa berteriak, bisa loncat. Sukacita. Sekarang bagaimana? Yang penting kan itu ya. Bagaimana? Kita sudah melihat Tuhan berkata menjadi anak kecil, kita juga sudah melihat anak kecil itu bagaimana. Sekarang urusannya yang terpenting adalah bagaimana. Bagaimana saya bisa menjadi seorang anak? Jawaban saya tidak bisa. Tidak bisa no. Kita sudah sekian tahun di dunia banyak beban gitu. Banyak disakiti orang. Ya kalau kita curiga sama orang masa salah Tidak salah. Berhati-hati nggak salah, waspada nggak salah. Lalu bagaimana? Apakah saya harus lahir kembali? Itu pertanyaan Nikodemus bukan? Bagaimana saya menjadi orang yang lahir baru? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu, lalu saya keluar lagi? Tentu kita tidak akan bertanya seperti Nikodemus itu, karena kita tahu jawabannya. Mari kita lihat ayat berikut ini. Kita baca bersama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali yang menjadi muda kembali. Memang burung raja wali ini punya satu keistimewaan yang tidak dipunyai oleh binatang lain, yaitu dia bisa mempermudah dirinya.
Karena ada satu titik di mana dia akan menjadi tua, setelah sekian puluh tahun dia akan menjadi tua, parunya akan melengkung, cakarnya akan melengkung, bulunya akan lebat, tidak karuan, sehingga dia sudah tidak bisa lincah lagi, tidak bisa bergerak mencari mangsa. Dan kalau dia tetap di situ, dia akan mati. Karena dia akan menjadi tua, tidak bisa terbang, dia akan makin hari makin tua dan dia akan menuju kematian. Tapi burung itu juga bisa memilih, dia pergi mengasingkan dirinya, mungkin di bukit-bukit yang tinggi, mungkin di goa-goa, di dalam gunung. Dia di situ dia mengasingkan dirinya dan dia mulai mentransformasi dirinya. Caranya parunya dia patahkan sendiri, dia cabut bulunya, kukunya dia patahkan sendiri, dan di situ akan tumbuh paru yang baru, kuku yang baru, bulu yang baru, dan dia akan terbang tinggi lagi. Haleluya. Menjadi burung Raja Wali yang baru. Makanya burung Raja Wali itu bisa sampai mencapai usia 70 tahun. Nah, singkat itu seperti manusia. Karena dia bisa mentransformasi dirinya. Kita tentu tidak bisa. Bagaimana kita mentransformasi dirinya? Tetapi ada satu pribadi yang Tuhan berikan untuk kita bisa membaharui. Yaitu Roh Kudus. Yesaya 40 ayat 31. Ada saat-saat saudara harus hadir. Harus duduk di kaki Tuhan. Minta pembaharuan. Tuhan barui aku. Saudara tentu tahu lah, kalau saudara sebagai orang percaya, saudara tentu merasa kapan saudara perlu dibaharui. Saya nggak percaya kalau saudara nggak merasa. Kayaknya saya ini perlu deh mengasingkan diri bersama Tuhan. Nggak perlu kita ke tempat-tempat yang, ya silakan kalau saudara mau banyak atau bukit-bukit doa silakan. Tapi itu pun bisa dilakukan di rumah. Saudara duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, mendekatkan diri. Yang penting mendekatkan diri gitu loh. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan? Wis tidak usah banyak teori. Yang penting Anda duduk. Kalau perlu berlutut di samping ranjangmu. Sudah berlutut aja Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai Anda merasa kuasa itu bekerja dan membaharui engkau. Pekerjaan Roh Kudus membuat kita menjadi baru. Kalau tidak, kita akan makin hari makin tua. Rohani kita tidak akan vibrant lagi, tidak akan bersemangat lagi. Kita harus sadar dengan kehidupan kita sendiri. Haleluya. Tuhan mau membaharui kita, supaya kita menjadi baru. Seperti burung Raja Wali, kita mau terbang lebih tinggi lagi. Amin. Sebab itu jadilah anak-anak Kristus ya. Selalu menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.